Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman sekalian, masih bersama saya Salma Kurniadi Pamungkas, biasa dipanggil dengan nama Salma. Saya berasal dari kota Semarang dan sekarang saya bertempat tinggal di kota Semarang. Dan alhamdulillah saya melanjutkan studi saya di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kemudian saya mengambil Fakultas Syariah dan Hukum dalam prodi Hukum Pidana Islam. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan berpresentasi yang ditugaskan kepada Pak dosen kepada kelompok kami. Dan pada kali ini kelompok saya bersama Kak Yuli dengan Kak Anissa, dan kita akan berpresentasi yang mengenai yakni hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia. Dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak bersamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau interaksi. Kemudian masalah hak asasi manusia atau HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan, diingat dan dibahas, terutama dalam era reformasi daripada sebelum era reformasi. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam hal pemenuhan hak kita hidup bersosialisasi dalam bermasyarakat. Oleh karena itu jangan sampai kita melanggar hak asasi manusia terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik teman-teman, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia. Karena pada intinya setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia dalam martabatnya. Nah, baik teman, kemudian rumusan masalah yang akan kita bahas yakni apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Kedua, apa saja bentuk-bentuk hak asasi manusia itu. Ketiga, apa saja lembaga perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia di negara kita, negara Indonesia. Tujuan penulisannya yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, yakni untuk mengetahui upaya penegakan hak asasi manusia yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik teman-teman sekalian, pada poin A yaitu pembahasan bab 2 pembahasan dalam poin A sekarang, yaitu sejarah singkat hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Baik, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkannya sampai berlaku seumur hidup. Tidak dapat diganggu dan digugat siapapun itu. Karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang harus dijaga martabatnya terhadap orang lain. Begitu pula dengan kita terhadap orang, kita harus menghargai sesama manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia
terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah persamaan dan hak kebebasan. Persamaan di antara hak asasi manusia adalah ketika kita melakukan dan menghargai HAM yang dilakukan seseorang terhadap kita. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong dan kita harus mengetahui apa itu persamaan terhadap teman, terhadap sosial, terhadap masyarakat, terhadap perkelompokan, dan kebebasan yang dianut dan dimengerti pada diri sendiri. Hak asasi manusia berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tentang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam UUD 1945 seperti pada beberapa pasal dan ayat berikut ini. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Baik, itu teman-teman. Kemudian ada satu lagi, yaitu pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga masyarakat negara berhak mendapatkan pengajaran atau kita mendapat suatu penghargaan dalam hak asasi manusia. Baik, poin B yaitu pengertian hak asasi manusia di Indonesia. Manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia pada dasarnya. Jadi, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri jiwa manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu manusia, masyarakat dan negara. Nah, itu pembahasan dari saya poin A dan B. Kemudian dilanjutkan dengan kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Umi Barokah dari kelas HPI D1 dengan nomor NIM 200202612 dari jurusan Hukum Pidana Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang biasa disebut juga dengan right of legal equality. Yang keempat yaitu hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut dalam pemerintahan dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang kelima yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right, yaitu hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Yang keenam yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, yaitu dalam hak penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Oke teman-teman,
Untuk pembahasan yang keempat adalah instrumen hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat instrumen-instrumen khusus untuk hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila yang merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Terutama Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia sangat mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu pernyataan yang sangat mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga yaitu ketetapan MPR nomor 17 MPR pada tahun 1998. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999. Yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat badan-badan khusus untuk mengatur hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 pada tahun 1993. Kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah keluarnya Undang-Undang nomor 39 pada tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur Komnas HAM. Adapun tujuan dari Komnas HAM yang pertama, mengembangkan kondisi agar kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya, tugas atau fungsi dari Komnas HAM. Yang pertama, sebagai pengkajian atau penelitian hak asasi manusia. Yang kedua, sebagai penyuluhan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, sebagai pemantauan hak asasi manusia. Adapun anggota Komnas HAM dipilih langsung oleh DPR atas usulan Komnas HAM yang diresmikan langsung oleh Presiden, dan anggotanya terdiri dari 35 anggota. Yang kedua yaitu Peradilan Hak Asasi Manusia. Peradilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 pada tahun 2000. Adapun tugas dan wewenangnya yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh WNI luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH ini adalah organisasi independen yang memberikan bantuan dan pelayanan terhadap masyarakat. Peran LBH ini yang pertama yaitu sebagai relawan terhadap pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Yang kedua, membela dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, sebagai penyebar informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu Lembaga Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi yang berperan sebagai kantor pusat pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan sebagai pelaksana program Tridharma Perguruan Tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan sebagai wahana pelatihan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Baik teman-teman, setelah ini yaitu pembahasan yang keenam mengenai subjek hak asasi manusia. Subjek hak asasi manusia adalah manusia sebagai individu maupun kelompok, sebagai pemegang hak, serta negara sebagai pemangku kewajiban. Yang pertama, pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Yang kedua, pemangku kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara yang berjanji untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
G. Permasalahan HAM di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya penegakan HAM-nya. Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu 1. Pembukaan UUD tahun 1945 alinea pertama, 2. Pancasila sila keempat, 3. Batang tubuh UUD 1945 pasal 27, 29, dan 30, 4. UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. H. Contoh permasalahan HAM di Indonesia. Berikut beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Pembunuhan Munir. 2. Pembunuhan massal tahun 1965. 3. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. 4. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998 atau Trisakti. 5. Kasus Marsinah. 6. Pelanggaran HAM di Aceh. 7. Tragedi Wamena. 8. Peristiwa Talangsari di Lampung. 9. Pembantaian Rawagede. 10. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 atau Petrus. E. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan dengan cara tidak mengganggu ketertiban, saling menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah A. Hak asasi pribadi, B. Hak asasi ekonomi, C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, D. Hak-hak asasi politik, E. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, F. Hak-hak asasi dan untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan. Saran, sebagai makhluk sosial kita harus mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangkan antara HAM kita dengan HAM orang lain.